Video kali ini kita akan membuat penjelasan mengenai membuat ranking ya. Membuat ranking di kelas dari kumpulan nilai siswa. Beberapa tips tambahan, misalkan membesarkan huruf dengan fungsi upper, dan membuat ranking pun kita akan bahas dua teknik. File ini akan saya sertakan di kolom deskripsi, nanti dilihat linknya, tinggal diklik, diarahkan pada Google Drive. Di situ file Excel ini akan ada, sehingga tinggal di-download dan dilatihkan, didemonstrasikan ulang, ya, sehingga mahir. Misalkan begini, ada kumpulan nama siswa, ya, 21 orang siswa. Di sini hurufnya besar semua, hurufnya kapital semua. Namun sayang 18, 19, 20 ini lupa tidak diketik dalam kapital huruf besar. Bagaimana cara otomatis ya? Kalau 3 sih gampang, tinggal ketik ulang. Cuman kalau misalkan dari beberapa kelas ada 30 orang, akan repot kalau kita mengetik. Di sini sudah disediakan fungsinya, yaitu upper. Sama dengan, ketik aja sama dengan, lalu upper. Kurung buka, ya, yang mau di upper tuh yang mana? Yang ini, tinggal diklik aja. Lalu close. Begitu. Sehingga Ibrahim Khalil di sini terlihat sudah besar semua hurufnya, sudah kapital. Kita coba yang ini, yang Ihsan, sama dengan upper. Tinggal diklik aja, lalu tutup, kurung tutup biasa, lalu sama dengan di enter, maka akan otomatis. Ya. Cara yang lain, supaya tidak satu-satu, karena repot juga kalau satu-satu. Ini bisa diklik dulu, lalu diarahkan pointer ini yang saya gerak-gerakan, pointer diarahkan ke ujung sampai dia berubah menjadi hitam, ya, berbentuk tambah tapi hitam kecil. Itu berarti sudah siap untuk dikopikan. Ini cara mengkopikan aturan, mengkopikan rumus. Tinggal diklik saja, diklik, tahan, jangan dilepas, lalu geserkan ke bawah. Ini sama saja dengan mengkopikan aturan ke situ. Kita geser lagi, maka sama saja dengan mengkopikan ke situ. Kalau saya lepas, maka sudah otomatis rumus itu terkopikan tersendiri. Yang ini upper C19, yang ini upper C20, yang ini upper C21. Ya, 21 itu kan ini kan C21, C20. Lihatnya dari sini. Jadi sudah otomatis. Begitu cara mengcopy aturan atau mengkopikan rumus. Baik. Yuk. Bagaimana cara kita pindahkan ke sini? Tinggal copy saja. Ini di blok, lalu di copy, ya. Bisa pakai Ctrl C atau di sini juga sama. Ya, Ctrl C juga bisa. Lalu di sini. Klik di tujuan. Tapi paste-nya spesial. Pilih yang spesial. Ya, jangan yang otomatis. Kalau otomatis lihat jadi error, JREF, ya, error. Pilih yang paste spesial. Klik paste spesial, klik value. Value itu adalah hasil. Kalau formula, rumusnya yang di copy. Kalau values itu berarti hasilnya. Berarti yang ini yang akan dikopikan ke sini. Oke, maka sudah jadi. Ya. Begitu. Jadi kopinya biasa tapi paste-nya spesial. Saya ulangi. Kita kopikan tadi kan. Ya, blok dulu, lalu copy. Simpan di sini. Bisa di blok dulu ya. Klik kanan. Paste spesial lalu values. Oke. Maka selesai. Yang ini tinggal kita hapus lagi. Itu tips pertama, cara membuat otomatis huruf menjadi kapital dengan fungsi upper. Baik, sekarang kita akan membuat ranking.
Misalkan aktif di sini, tugas di sini nilainya, ini rata-rata nilai. Misalkan ini sudah rata-rata nilai, misalkan. Acuan kita kan pasti rata-rata nilai. Ya. Cara yang pertama adalah dengan cara sort, ya, sorting data. Caranya adalah lihat di sini, saya klik, saya blok, ya, begitu, tahan, lalu tarik sampai sini, lalu lepas. Itu cara ngeblok, ya. Jadi klik, lalu tahan, mouse-nya ditahan, ya, atau kalau tidak pakai mouse sama aja, klik, lalu tahan, ditahan jangan dilepas, geser ke bawah, itu cara ngeblok, ya, cara ngeblok. Sehingga semua data, semua anak sudah diblok, tinggal klik data. Ini berkaitan dengan data. Data di sini adalah sort. Sort itu mengurutkan. Klik aja sort, ya, akan ada perintah di sini. Sort by, ya. Diurutkan berdasarkan apa gitu. Sort by. Nah, di sini ada klik, ya. Centangnya dihilangkan. My data has headers gitu. Header itu yang inilah, ya. Lihat yang menjadikan patokan ranking kita tuh apa? Rata-rata nilai kan? Adanya di kolom apa? Kolom F. Maka berdasarkan kolom F. Berdasarkan kolom F. Begitu. Berdasarkan nilai, sort on values, berarti nilainya yang dilihat. Order, urutan, smallest to largest, berarti yang kecil ke besar. Kita pilih yang besar ke kecil, gitu. Karena ranking itu kan dari yang besar. Kalau kita oke-kan, maka otomatis nilai sudah terurut, begitu. Nilai sudah terurut dari yang besar ke kecil, begitu. Sehingga kelihatan ini ranking 1, ini ranking 2, ini ranking 3, ranking 4, ranking 5, dan seterusnya. Namun sayang, ketika di sininya ada kesamaan angka, biasanya kita memiliki aturan lagi. Misal aturannya, jika sama, maka lihat aktif, ya. Jadi nilai keaktifannya dilihat, siapa yang paling aktif, dia rankingnya paling bagus. Jika aktif sama, jika masih sama, maka pilih tugas, ya. Artinya siapa yang besar berarti dia rankingnya lebih bagus. Nah, keunggulannya adalah ketika di sort begini, klik lalu di sort, ya. Ini kita bisa fleksibel memenuhi syarat-syarat ini. Pertama, klik data, ya. Tadinya kan biasanya home, klik data, lalu sort. Sort. Nah, di sini add level. Itu bisa beberapa level tingkatan. Saya ulangi ya. Sort data. Sort yang pertama kali patokan kita adalah nilai. Nilai ada di mana? Di F. Kolom F berarti. Pilih yang paling besar. Baik. Kalau sama, nah add level aja. Kalau sama, lihat apa? Lihat aktif. Aktif di mana? Di D. Maka tinggal kita pilih D. Lalu pilih largest to smallest tetap. Kita lihat nilai yang paling besar. Kalau sama, add level lagi, tugas dilihat. Begitu, largest to smallest. Kalau misalkan ada patokan lain, tinggal add level saja terus. Oke, ya, maka lihat di sini, ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, ranking 5. Kita fokus dulu ke sini. Di sini nilainya rata-ratanya sama. Ranking 3, 4, 5 itu rata-ratanya sama. Tapi kenapa dia ranking 3? Ternyata dia keaktifannya tinggi dibandingkan dengan ranking 5. Dibandingkan dengan ranking 4, nilai keaktifannya sama. Tapi tugasnya dia lebih tinggi.
sehingga dia berhak untuk ranking 3. Yang ini pun sama, ranking 4 dibandingkan dengan ini. Keaktifannya lebih aktif, berarti dia ranking 4. Itu untungnya menggunakan teknik sort. Jadi kita bisa menerapkan beberapa aturan tidak terbatas. Mau 10 kriteria tidak masalah. Begitu ya. Sehingga kita tinggal membuat rankingnya saja. 1, 2, ini cara mengkopikan, arahkan lagi ke sini, tahan, lalu tarik, maka otomatis semuanya di ranking dari 1 sampai 21 dengan aturan yang 3 tahap tadi. Demikian caranya. Selanjutnya adalah mengembalikan posisi absen lagi. Kita blok, ya, kita blok di sini, ya, arahkan ke angka 2 di sini, lalu klik, tahan, geser. Geser sampai akhir 13, lepas, baru data lagi, sorting lagi. Tapi berdasarkan apa? Berdasarkan nomor absen. Berdasarkan kolom B. Nomor absen itu kan dari nomor 1, 2, berarti dari yang kecil dulu. Jadi bukan largest, tapi pilih smallest to largest. Yang ini tidak kita perlukan karena ini untuk membuat ranking, bisa delete level. Ini juga tidak kita perlukan, bisa delete level. Sehingga ketika kita klik OK, maka urutan kembali ke absen semula. Kembali ke absen semula, seperti itu. Sehingga Adinda ranking 1, Alma ranking 5, dan seterusnya. Jadi ada 2 tahap. Yang pertama membuat ranking, lalu kita ketikkan. Yang kedua adalah mengembalikan sesuai absen. Itu cara membuat ranking yang sederhana dan efektif, ya. Biasanya ada aturan, misalkan kalau rata-ratanya sama, lihat PAI-nya. Kalau PAI sama, lihat PKN-nya. Kalau PKN sama, lihat matematikanya. Kalau matematik sama, lihat bahasa Indonesianya. Dan seterusnya lah. Setiap sekolah atau setiap guru memiliki kriteria yang disepakati. Dengan sistem ini bisa diakomodir. Baik, yang kedua adalah teknik dengan menggunakan rumus rank. Ya. Di sini rank itu ada kelemahannya. Kita hapus dulu yang ini. Kelemahannya apa? Kelemahan dari rank adalah kita sulit mengaplikasikan kalau dua-duanya sama. Kalau 3 sama, kita sulit mengaplikasikan syarat-syarat tambahan. Itu kelemahan dari fungsi rank. Sama dengan rank. Dari ranking ya. Di sini ada 3 pilihan. Rank average, rank X, lalu rank biasa. Ini untuk seri Office yang sebelumnya. Yang kita pakai biasanya 2 ini. Rank average, kita lihat saja. Ya, kita lihat saja efeknya. Baik, akan terlihat efeknya kalau kita urutkan dulu. Biar terlihat nanti efeknya ya. Kita urutkan dulu. Cara mengurutkan bagaimana? Biasanya akan home, klik data, sort. Saya akan sort berdasarkan F, lalu largest to smallest. Oke, itu cara meranking kan tadi ya. Yuk kita coba perbedaannya apa. Sama dengan rank, saya pilih average. Rank average, klik 2 kali. Di rank average, yang mana numbernya adalah di F2. Baik, numbernya di F2. Kemudian reference-nya, maaf ini agak kurang kelihatan ya. Sini aja lah. Sama dengan rank average, klik 2 kali, numbernya berarti ini dibandingkan ya, reference itu acuan, dibandingkan pada semua. Klik, tahan, lalu geser. Oke, referensinya di situ ya.
lalu koma, setelah koma order, urutan, pilih 0 ya, pilih 0. Oke, selesai. Dia ranking 1 begitu. Nah, urutan kalau kita terapkan ke yang lain, jangan otomatis begini. Ini akan salah. Kenapa salah? Kita lihat yang terjadi. Ini rumusnya yang tadi kita pakai, yang ini, klik. Ya, rumusnya berbeda. Perbedaan yang fatal adalah di sini. Kalau kita klik di sini, lihat. Referensinya tidak lagi dari atas, tapi referensinya atau acuannya adalah kacau seperti ini ya. Misalkan di sini klik, saya lihat referensinya mulai dari sini sampai ke bawah. Nah, ini kan kacau. Referensi itu adalah kumpulan nilai-nilainya. Nilai-nilainya kan dari F2 sampai mana? Sampai F22. Makanya untuk mengunci supaya tidak ikut berubah harus kita kunci. Biasakan aja kunci semuanya lah. Cara menguncinya adalah dengan mengetikkan $. F dikunci berarti sebelumnya saya ketikkan $. Meskipun F sebetulnya tidak perlu dikunci, cuman biasakan begitu. Mengunci F berarti sebelumnya $. Mengunci angka 2 sebelumnya $. Hanya diketikkan $. Saja. $. Itu adalah di atasnya angka 4 ya. Lalu F ini juga dikunci, F ini juga dikunci. Jadi ada 4 kuncian. Kuncian pertama adalah huruf, kuncian kedua adalah angka. Kuncian ketiga adalah huruf, kuncian keempat adalah angka. Enter, oke. Setelah itu baru aman untuk mengkopikan. Begitu ya. Nah, di sini cara mengkopikan juga bisa diklik aja 2 kali. Otomatis begitu. Ini berhenti di sini, klik lagi. Nah, kalau nggak mau, tarik seperti tadi. Gitu. Kadang-kadang mau, kadang-kadang nggak. Baik, ya. Nah, di sini kelemahannya. 1, 2, ini ranking 1, ranking 2. Tidak memiliki ranking 3. Kenapa? Karena 89-nya sama. Begitu. Ini ujung-ujung aja ranking 6 di sini. Karena sebetulnya 3, 4, 5, 6 gitu kan. Jadi ini angka bersama. Seterusnya. Ranking 8-nya ada 3 karena murni melihat ini. Ini ranking 10,5 di sini dan seterusnya lah. Itu kelemahan dari fungsi rank AVG ya. Kalau saya ganti dengan rank EKey, kan ada rank AVG, rank EKey. Saya ganti aja EKey ya. Lalu dikopikan semua. Apa yang terjadi? 1, 2, 3, 3, 3, 6, 7, 7, 7, dan seterusnya. Ya, jadi, untuk kepentingan di sekolah, kurang begitu terpakai. Yang banyak dipakai adalah cara sorting data seperti tadi. Ya, silakan di rewind lagi videonya, dan dilatih. Ya, silakan download file ini. Saya siapkan di Google Drive di link deskripsi video ini. Silakan nanti dicoba dan dipraktekkan, diterapkan dalam mengolah nilai.